persoalan Nikita Mirzani masih berkelit di P21 ya gitu loh. Nah gini, P21 jika memang bukti-bukti itu belum cukup, dirasa bukti-bukti itu oleh jaksa penuntut umum masih ada koreksi, pasti akan di reject terus P19 gitu kan. Nah kalau itu P19 terus ya kan, artinya penyidik ini kan tidak bisa membuktikan bahwa NM ini bersalah gitu loh. Nah kalau memang dia tidak bisa membuktikan NM ini bersalah, dia SP3 saja gitu loh, dibebaskan. Kan ada jelas ada aturan mainnya gitu loh. Kenapa? Artinya kalau bukti tidak terpenuhi, bukti masih kurang, ya kan? Ini kan jaksa kan mau melihat gitu loh. Dia menganalisa, oh ternyata bahwa proses laporan yang dilakukan oleh pelapor terhadap NM ini setelah dilakukan penyidikan, jika memang alat buktinya itu masih tetap ada nota catatan dari jaksa penuntut umum masih kurang, mungkin bisa saja unsurnya tidak terpenuhi. Kalau unsurnya tidak terpenuhi, kalau menurut saya dibebaskan lebih baik, nggak usah gengsi. Kadang-kadang kan penyidik ini gengsi, udah terlanjur nangkap, dia kan nggak mau disalahin, akhirnya dia gaspol terus gitu loh. Nah, sedangkan ini kan ada dua institusi yang berbeda, kejaksaan kekeh bahwa ini nggak masuk unsurnya, maka P19. Ini nggak lengkap P19. Ya kan, sedangkan polisi kan udah terlanjur melakukan proses penangkapan dan penahanan, dia gengsi juga mungkin. Akhirnya kan dia paksakan berusaha. Ini kan ada kemungkinan seperti itu. Kalau analisa saya sebagai seorang ahli hukum, ya saya melihat itu gitu loh. Nah, kalau memang unsurnya udah beberapa kali ditolak dan juga udah beberapa kali diperpanjang, ya kalau menurut saya dibebaskan aja di SP3. Karena ada SP3 gitu loh. Banyak kok perkara-perkara yang di SP3 yang tidak lanjut ke proses pengadilan. Ke pengadilan karena memang tidak terpenuhi unsurnya. Kan jelas dalam asas hukum juga. Ada Greenstraff Zonderschuld. Tiada kesalahan tanpa hukuman. Jadi kalau memang Nikita Mirzani tidak bersalah, tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemerasannya, ya dibebaskan saja gitu loh. Ngapain sih harus ditahan orang, kasihan gitu loh, dia punya anak, dia punya keluarga, dia single parent, dia petarung, dia harus menafkahi anak-anaknya, kan kasihan gitu loh. Kan kalau kayak gitu jelas ini melanggar hak asasi manusia. Tidak boleh melakukan proses penegakan hukum dengan cara melawan hukum. Nah, ini nggak boleh. Kalau begini caranya, apalagi informasi yang beredar, bukti yang dipakai oleh pelapor adalah hasil rekaman. Rekaman itu nyata yang diambil, ya kan, yang diambil secara diam-diam, dilakukan penyadapan, dan ini jelas bertentangan dengan undang-undang yang berkaitan dengan, apalagi dia ditransmisikan melalui media elektronik, melalui dokumen elektronik. Jelas ini bertentangan dengan pasal 31 Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Nah jelas itu berapa pidananya itu, hukuman penjaranya bagi orang yang melakukan penyadapan, maka 10 tahun dan 10 miliar. Yang berhak melakukan penyadapan itu hanya 3 institusi saat ini, kepolisian, kejaksaan, dan KPK, demi ya mengusut tuntas pelaku-pelaku kejahatan, terutama yang berkaitan dengan korupsi biasanya kan gitu. Jadi kalau alat bukti saja yang dipakai adalah alat bukti hasil dari kejahatan dengan melakukan sadap diam-diam kemudian disebar, nah ini kan juga nggak bener gitu loh. Nah, makanya kan saya dengar bahwa pihak Nikita Mirzani sudah melaporkan yang bersangkutan yang menyebar itu, yang menggunakan hasil dari penyadapan itu udah dilaporkan oleh pihak Nikita Mirzani. Saya berharap juga itu bisa menjadi check and balance, bisa menjadi bargaining gitu loh buat Nikita Mirzani. Ya kalau bisa segera diproses tuh mafia-mafia skincare. Ya kan saya khawatir Nikita Mirzani masuk dalam jebakannya mereka para mafia gitu. Kenapa? Kalau Nikita Mirzani nggak masuk penjara, mereka bebas untuk ya menjual skincare untuk mengambil keuntungan demi kepentingan kelompoknya gitu loh. Yang berbahaya siapa? Impactnya terhadap siapa? Masyarakat. Masyarakat Indonesia ini kasihan, banyak orang yang ikut-ikutan. Oh, dikiranya skincare-nya memang nggak overclaim, bagus buat muka jadi cantik, buat muka jadi ganteng, jadi bersih, tapi ternyata overclaim. Ini kan berbahaya, kan jelas di negara kita itu kan ada BPOM,
Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu harus sesuai dengan spek itu, dengan standar yang dibuat oleh BPOM. Jelas kok di Undang-Undang Kesehatan. Jika mafia-mafia skincare ini ya masih melakukan perbuatan kejinya, ya perbuatan jahatnya untuk mengambil keuntungan buat kelompoknya atau diri sendiri, maka polisi harus segera mengusut tuntas para mafia-mafia ini. Dan ini jelas di dalam Undang-Undang Kesehatan ada pasal 435 tuh. Ya, pasal 435 itu maka sanksi pidananya juga nggak main-main gitu loh. 10 tahun dan 10 miliar dendanya. Oke, menarik nih Bang. Tapi kalau nggak salah media atau kita juga pernah, kalau kata apa sih disebutnya kasusnya kemarin di Cirebon itu yang jadikan tersangka dibebaskan itu macam PK ya? Bisa. Ya artinya gini, kan ada langkah hukum dan ada upaya hukum. Oke, upaya hukum itu kan seperti banding, kasasi. Upaya hukum luar biasa itu kan PK. Itu kan hak yang diberikan oleh konstitusi buat kita. Ya kan, makanya saya selalu mengatakan bahwa di dalam undang-undang kehakiman setiap orang yang disangkakan atau yang statusnya menjadi terdakwa itu wajib kita katakan dia itu tidak bersalah jika belum ada vonis atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap gitu loh. Jika udah mempunyai kekuatan hukum tetap, apa yang harus langkah hukum apa yang harus diambil? Maka dia berhak untuk mengambil langkah hukum luar biasa, yaitu PK. Jika PK dikabulkan, maka orang yang sudah terpidana itu harus dibebaskan gitu loh. Itu upaya hukum luar biasa PK. Gitu. Bukan PK, apa sih yang disebutkan kasusnya Cirebon itu tuh kemarin yang jadi tersangka akhirnya Farhad, timnya dia maju juga dan akhirnya dibebas. Yang kasih Cirebon Pina itu kan ada tuh yang cowok yang ditangkap sama penyidik. Tapi itu bukan PK dah. Kalau PK kan udah jalanin. Ya kalau PK udah inkrah. Bukan PK. Apa? Gerasi. Enggak ada gerasi. Enggak. Kemarin kasih Cirebon. Ini enggak apa-apa juga. Bukan. Ini live, delay. Nanti mungkin apa ini? Enggak, yang kasusnya ini Cirebon Bang. Peradilan. Ya kan? Oke, lanjut. Oke. Pasti ngajuin pra peradilan dong dia. Siapa? Ya, PH dari kuasa hukum. Nick Mir. Iya, betul. Oke. Selama belum masuk ke proses peradilan. Oke, Bang. Harusnya langkah-langkah Abang melihat dari sisi hukumnya seorang NM atau PH itu pantas gak untuk mengajukan apa tadi sebutnya? Pra peradilan. Oke, pra peradilan ini kan jelas diatur di dalam pasal 77 KUHP, ya kan. Jika proses penangkapan penahanannya tidak sesuai dengan undang-undang, maka dia berhak untuk mengajukan pra peradilan. Pra peradilan itu kan hak buat kita. Maka lawyernya NM harus bergerak cepat untuk mengajukan gugatan prapit, pra peradilan sebelum, karena prapit itu bisa dilakukan sebelum NM Nikita Mirzani masuk ke dalam proses persidangan, sebelum dilimpahkan kepada proses peradilan. Gitu, dalam proses peradilan itu nggak bisa prapit, tetapi jika dalam proses kepolisian masih ada kans jauh lebih bagus ketika kita mengajukan gugatan pra peradilan untuk membebaskan penetapan tersangka atau penetapan penahanannya Nikita Mirzani ternyata misalkan bertentangan. Oke, ada hukum acara yang ya tidak dilalui dengan baik dan benar oleh penyidik misalkan. Jadi nanti PH-nya Nikita Mirzani ya dalilkan di dalam gugatan pra peradilannya gitu loh. Itu lebih enak, lebih keren, artinya bisa saja. Kalau memang tidak terbukti, ya kan atau tidak salah kan bisa bebas gitu. Makanya Abang sebagai praktisi hukum melihat kasusnya, dugaan-dugaan yang pasti ada Bang. Betul. Proses penyidikan itu dengan proses 2 bulan, ya kan, tembus ke 4 bulan, ada info lagi ke 3 bulan, itu kan jadi pertanyaan secara hukum. Kenapa lama banget, nah, gitu loh? Iya kan. Kenapa itu juga momen-momen juga dari PH-nya juga bikin praktik itu ya Bang ya. Tapi Abang melihat dari sisi penyidik itu kan prosedur sudah jelas ya, cuma maksudnya udah tepat dong orang udah jadi tersangka. Ya, kalau penyidik itu pasti dia bekerja berdasarkan juga aturan, ya kan. Di dalam pasal 24 KUHP itu kan diatur kewenangan kepolisian untuk melakukan proses penangkapan dan penahanan. Penahanan lah terutama dalam pasal 24 itu. Polisi berhak untuk menahan Nick Mir itu 20 hari. Jika juga masih belum cukup, diperpanjang 40 hari.
Jika belum cukup juga dia minta perpanjang lagi tuh ke pengadilan tuh. Biasanya 30 hari penetapan. Oke. Dan jika memang ya udah habis masa penahanannya dan dia juga masih belum terpenuhi unsurnya, kalau menurut aku dibebaskan saja. Ya kan? Yang kedua bisa mengajukan gugatan pra peradilan. Ya lawyernya Nikita Mirzani ini ya harus memang unsurnya kejahatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani tidak ada. Justru saya katakan sekali lagi, dalam konteks ini Nikita Mirzani justru menurut saya adalah pahlawan. Kalau tidak ada Nikita Mirzani, ya mafia-mafia skincare ini nggak kepanasan. Sekarang ini kepanasan, stres semua mereka ini, gitu loh. Jadi bersyukurlah ada Nikita Mirzani yang berani untuk mengobrak-ngabrik para mafia-mafia skincare ini, gitu loh. Bang, ini juga kan dari kuasa hukumnya Rizal Ramli kemarin diperiksa loh Bang sebagai pelapor dengan 25 pertanyaan. Dia melaporkan malah dia juga sedang sebagai saksi pelapor. Gimana sih Bang kalau melihat dari sisi seorang dokter Reza Gladys? Iya, artinya gini, ini semakin mengerucut bahwa begitu sulitnya membuktikan Nikita Mirzani untuk menjadi seorang pelaku kejahatan. Kenapa saya katakan itu? Satu, dimulai dari penolakan dari kejaksaan P19 terus. Yang kedua, penyidik sulit untuk membuktikan ya di mana unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Di mana unsur-unsur pidana yang berkaitan dengan pemerasannya. Sulit. Maka saking sulitnya penyidik, maka dia mem-BAP kembali, memeriksa kembali pelapor. Artinya pelapor ini diminta lagi. Mana bukti tambahannya, mana yang lain-lainnya, mana. Supaya apa? Supaya memperkuat posisinya Nikita Mirzani ini supaya benar-benar dia adalah pelaku kejahatan. Jadi kalau seperti itu terlalu dipaksakan kalau menurut aku gitu loh. Kalau memang tidak terpenuhi udahlah, di SP3 saja. Gitu. Kemarin juga saya juga membawa challenge Reza Gladys bersama lawyer. Jadi malah dia akan ada satu lagi tersangka loh Bang. Ya, masalah tersangka, penambahan tersangka atau tidak itu kan kewenangannya kepolisian. Polisi itu juga kerja berdasarkan hukum acara, ya kan? Penetapan tersangka dengan dua alat bukti permulaan yang cukup. Kan permulaan. Hanya permulaan saja karena memang aturannya menurut undang-undang dia begitu. Tapi memang jika tidak terpenuhi unsurnya, apapun itu, siapapun orangnya, siapapun yang ditahan oleh kepolisian, jika itu tidak terpenuhi menurut aku, ngapain? Dibebaskan saja gitu loh. Ini adalah negara hukum, jelas kok asas hukumnya. Asas di mana kedudukan manusia ini sama di mata hukum gitu loh. Ya kalau memang Nikita Mirzani, walaupun dia sebagai seorang artis yang udah punya nama besar, iya mohon maaf ya, orang kalau yang punya kepentingan ini berbahaya nih orang misalkan, ya kan. Ya kalau memang tidak terbukti mau diapain, ya kan. Ini netizennya aja lihat, itu mendukung semua Nikita Mirzani. Ya kan kalau Nikita Mirzani bukan orang baik, nggak mungkin mereka mendukung. Kan logikanya gitu. Kalau Nikita Mirzani jahat, nggak mungkin banyak temennya. Gitu. Karena kan yang mencerminkan diri kita baik dan buruk itu bukan diri kita sendiri, tapi lihat orang-orang di sekitarnya. Kalau orang-orang di sekitarnya aja respect terhadap Nikita Mirzani, berarti emang ini orang manusia baik gitu loh. Hanya mungkin cara ngomongnya aja yang agak kasar harus dilembutin, ya kan. Mungkin attitude-nya yang dirapihin, sebetulnya hatinya dia baik, itu kan bisa aja terjadi. Dan pun juga kemarin dia sebagai saksi, ya kan, dari perkara yang dianggap sedang berjalan persidangan bisa jaga. Dan masyarakat melihat ekspresi seorang Nikita Mirzani pun melalui Zoom, tapi terlihat nggak terlalu tegang, nggak biasanya orang ditahan. Itu menandakan secara psikologis dia memang sudah tenang, dia yakin bahwa dia tidak bersalah. Artinya kalau orang yang bersalah dengan yang tidak bersalah itu ketahuan dari gestur. Kalau orang yang bersalah itu stres loh. Mukanya kusut, nggak tenang gitu loh. Karena apa? Dia memang dia merasa dia melakukan kejahatan. Tapi bagi orang yang tidak melakukan kejahatan, dizolimin orang seperti apapun dia akan tetap tenang. Dia akan mengalir gitu kan. Kemarin dia jadi salah satu saksi kan di perkara yang lain, dia bisa menyampaikan dengan kalem, dengan cool. Ya artinya itu juga bisa dilihat gitu loh. Kalau orang yang bersalah itu AIU muka stres, bingung gitu loh. Di situ bisa kelihatan kok. Jadi poinnya apapun analisa Abang sebagai praktisi untuk penetapan tersangka atau dia tidak tersangka, tidak melakukan itu, tadi poinnya di hakim ya Bang. Betul, betul. Kalau misalkan polisi akhirnya bisa membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, misalkan diterima oleh kejaksaan, dalam konteks ini adalah jaksa penuntut umum P21, kemudian dilanjutkan di dalam persidangan, maka ya akan diuji nanti dalam proses persidangan gitu loh. Jadi hakim pun tidak akan ya ibaratnya
hakim pasti objektif. Yang saya katakan tadi, hakim itu punya kode etik ya, pedoman perilaku hakim. Dia harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabatnya sebagai seorang hakim. Oke, tapi kan banyak nih kan yang juga lagi beredar bang, PN Jakarta Selatan, ya kan, dan juga hakim dan advokat penjara, itulah yang kita hindari nih bang. Kalau nanti substansi itu ada permainan di belakang dia bang. Betul, betul. Jadi kan hakim juga manusia, ya kan. Balik lagi hakim juga manusia. Makanya saya bilang, saya cuma mengatakan jadi manusia baik aja deh, ya kan. Jadi manusia yang selalu bersyukur. Kalau menjadi manusia yang jadi bersyukur baik itu kita sendiri, saya sebagai seorang pengacara, baik itu menteri, baik itu presiden, baik itu pejabat publik. Kalau dia bersyukur, insya Allah dia tidak akan korupsi. Insya Allah dia tidak akan melakukan kejahatan. Kejahatan itu ada karena terlalu banyak kemauan. Gitu. Yang memaksakan kemauan padahal diri sendiri seperti tidak mampu. Tetapi karena memaksakan kemauan, akhirnya melakukan sesuatu yang di luar norma, di luar etika, di luar kebiasaan. Itu tadi korupsi, ngerampok, maling. Makanya satu-satunya, kalau kita mau menjadi manusia benar, manusia baik,